Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak yang saleh dan salehah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dan senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salat dan salamnya semoga tercurah limpahkan kepada junjungan nabinya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di sini insyaallah kelak di yaumil akhirat akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Pak Maulana pada Mapel PAI. Insyaallah pada kesempatan berbahagia ini Bapak akan menjelaskan materi tentang akhlak tercela, akhlak mazmumah, yaitu tabzir, ya, tabzir, sifat hidup berfoya-foya. Oke, anak-anak perhatikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya, ya, apa sih anak-anak yang disebut dengan tabzir atau israf? Tabzir atau boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan pemborosan adalah mengeluarkan harta kita tidak sesuai dengan haknya. Contoh, punya harta, punya materi tapi buat berfoya-foya, buat jalan-jalan mulu, buat shopping terus. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, berlebihan. Kebanyakan manusia memiliki kecenderungan terhadap uang dan harta melimpah, meskipun ada manusia yang tidak begitu tertarik dengan harta dunia. Mereka memiliki sifat zuhud, ya, qanaah, dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Nah, manusia seperti ini jumlahnya sangat sedikit alias sangat kecil. Nah, secara kodrat alamiah manusia memang memiliki tabiat mencintai dunia. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia itu sangat cinta terhadap dunia dan isinya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang adalah setelah kita mengetahui apa tabzir dan berfoya-foya, nah sekarang kita berusaha untuk bagaimana sih cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama, ya, adalah membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Ingat, antara kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Ya, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ini yang harus kita utamakan, kayak makan, ya, membeli pakaian secukupnya. Ya, yang kedua adalah membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Nah, harta kita diharapkan bisa bermanfaat buat orang di sekeliling kita untuk bersedekah, membantu, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yang ketiga, bergaya hidup yang sederhana, nggak boleh berlebihan, nggak boleh hedonis, nggak boleh pragmatis. Oh, mentang-mentang uangnya banyak kemudian dihambur-hamburkan, berfoya-foya. Nauzubillah. Ya. Yang keempat, selalu bersyukur. Nah, ini penting, ya. Penting. Selalu bersyukur kepada Allah di sini adalah menerima dengan senang hati apa yang Allah berikan kepada kita, ya, atas karunia yang diberikan, baik itu materi, ya, baik itu kesehatan dan sebagainya. Yang namanya rezeki itu bukan hanya uang, namun kesempatan, kesehatan, ya, kemudian waktu dan sebagainya. Itu adalah sebuah materi yang sangat nikmat yang sangat besar. Yang kelima, bertindak selektif dan terencana. Ini perlu bahwa kita supaya terhindar dari tabzir dan berfoya-foya harus merencanakan apa saja yang harus menjadi skala prioritas pada kehidupan kita. Contoh, pendidikan, kemudian karir dan sebagainya. Harta kita dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Oke. Yang keenam, bersikap rendah hati. Bersikap rendah hati, ya, alias tawadhu, alias tidak boleh sombong, ya. Tentunya kita harus menggunakan harta ini haknya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Selanjutnya,
Oke. Selanjutnya adalah Islam menganjurkan umatnya untuk hidup ya bersahaja, sederhana, nggak berlebihan. Nah ini sebagaimana dalam surat Al-Isra surat 17 Allah berfirman ayat 26 sampai 27, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, jadi kita walaupun diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, maka tetap hidup kita nggak boleh sombong, nggak boleh tabzir berlebihan, nggak boleh menghambur-hamburkan harta, nggak boleh israf dalam membelanjakan harta, yang sedang-sedang saja. Ini menjadi penting. Selanjutnya adalah dampak negatif ya atau sifat buruk yang dihasilkan dari berfoya-foya ya. Yang pertama adalah terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan dunia, melalaikan akhirat ya. Oke, ya. Selanjutnya adalah kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Ini nggak boleh, ya. Adalah bagian daripada dampak negatif, ya. Membelanjakan secara berlebihan dan boros, serta memamerkan kepada orang lain apa yang kita miliki. Ini memicu sifat dengki oleh orang lain. Dari orang lain. Kenapa? Walaupun kita memiliki harta sebanyak itu tuh nggak boleh dipamerkan. Nauzubillah. Karena itu titipan semuanya. Yang ketiga, dampak memicu frustasi apabila hartanya habis. Nah ini yang paling bahaya. Pengeluaran harta yang tidak termanage, maka dia akan memperuntukkan hawa nafsu dan gengsinya ya, bahwa saya adalah orang kaya, orang punya. Tetapi pada saat itu pula dia habis uangnya, maka dia akan stres dan frustasi. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir, yaitu medit anak-anak ya. Kikir itu medit. Ya, bakhil. Ya. Ya. Itulah anak-anak materi yang bisa Bapak sampaikan dari akhlak mahmumah, yaitu tabzir atau hidup berfoya-foya. Mudah-mudahan materi bermanfaat buat kita semua dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita diberikan petunjuk, bimbingan, arahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur, untuk selalu memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepadanya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.